Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Dan sekarang masih bapak-bapak, mudah-mudahan nanti ibu-ibunya menyusul, dan rekan-rekan yang sudah daftar juga mudah-mudahan nanti ketika acara berlangsung ikut menyusul juga untuk masuk ke webinar kita kali ini. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, kita akan melaksanakan webinar mengenai unique selling point di properti syariah dengan ada Kang Kurnawan. Selamat malam Kang Kurnawan. Penampilan baru Kang Kurnawan. Baik, untuk materinya sendiri insya Allah akan dibawakan langsung oleh Pak Ustadz Depi Ismail. Beliau merupakan praktisi di bidang bisnis properti syariah yang pada saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPS Jawa Barat ya Pak. Dan untuk pembicara kedua nanti ada Pak Asep Nugraha. Beliau selain member dari DPS juga sekarang menjadi juga sebagai owner dari perumahan di Bandung Timur, Kendan Islamic Village. Nah, langsung saja biar lebih efektif untuk waktunya, kita langsung ke acara intinya, yaitu mengenai penyampaian tentang materi webinar ini. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz David Ismail. Kepada Pak Ustadz David, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Kang Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan situasi kondisi saat ini berada dalam sehat wal afiat, gitu ya. Itu sepertinya ada Felix Xiao, siapa itu? Felix Xiao. Apa kabar Ustaz Felix? Kuping mungkin itu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di dunia maya dengan sebetulnya ini pada kemana belum pada masuk ya, banyak yang daftar ya. Ya tidak apa-apa, yang jelas memang kita insya Allah pada setiap Jumat malam kita kan sudah dirutinkan ya, sudah rutin dimulai dari pekan kemarin. Pekan kemarin itu banyak sekali sebetulnya ya yang hadir ya. Sekarang mungkin Allah alam ini apakah punya kesibukan yang lebih besar ya teman-teman yang lain, yang mudah-mudahan semua berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian,
berkaitan dengan apa yang menjadi topik atau tema pada kesempatan malam hari ini atau pekan ini, yaitu berkaitan dengan properti syariah, tapi yang berhubungan dengan unique selling point. Seperti yang kita ketahui bahwa properti syariah hadir pada situasi kondisi yang sebetulnya itu kurang kondusif dijalankan, ya. Namun alhamdulillah di saat digagas oleh founder dari developer properti syariah yaitu Ustaz Rashid Aziz, beliau walaupun pada mulanya memang beliau itu bukanlah seorang praktisi bisnis di bidang properti, tapi ya beliau mampu untuk benar-benar mengkaji, menganalisa sejauh mana bisnis properti bisa berjalan sesuai dengan syariah. Nah, sebetulnya kaitan dengan materi ini sangat penting sekali untuk dikaji, untuk ditelusuri kembali oleh orang-orang yang memang bergelut di bidang marketing sebetulnya. Mengapa demikian? Karena itu tadi seperti judulnya bahwa ternyata properti syariah itu memiliki apa yang dinamakan dengan keunikan. Ya, unique selling point. Jadi ada keunikan tersendiri dalam menjual ya atau memasarkan apa yang dinamakan dengan properti syariah. Artinya apa? Artinya tanpa keunikan atau tanpa memunculkan keunikan ini atau tanpa memunculkan keunikan yang dimiliki oleh properti syariah, ini bisa dikatakan di dalam melakukan aktivitas penjualannya itu kurang maksimal. Ya. Karena ada poin-poin khusus yang unik sekali yang sebetulnya itu menjadi harapan besar bagi pegiat bisnis di bidang syariah khususnya properti, ya. Jadi amat disayangkan sekali sebetulnya apabila aktivitas kajian ini tidak dihadiri oleh orang-orang yang bergerak di bidang marketing, ya, khususnya di bidang properti syariah. Ya. Nah, untuk itu ya saya ingin mencoba untuk share kaitan dengan slide yang saat ini mungkin akan saya sampaikan, ya. Oke, teman sekalian, berkaitan dengan tema penting pada kesempatan malam hari ini, berkaitan unique selling point, ini sangat benar-benar sangat dibutuhkan, ya. Ini menjadi bekal besar bagi kita khususnya di pegiat di properti syariah dalam rangka menyukseskan apa yang dinamakan dengan penjualan, ya. Walaupun sebetulnya ini sangat penting juga bagi konsumen sebetulnya. Namun ya dikarenakan pada kesempatan malam hari ini di kajian pekanan ini kita tidak mengundang konsumen, jadi ya mungkin di sini hanya orang-orang atau teman-teman yang bergerak di bidang marketing saja, ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa keunikan properti syariah di dalam dunia properti ini benar-benar sangat membuat pasar properti itu goyang, gitu ya. Jadi di dalam hasanah kepropertian ternyata properti syariah ini cukup membuat goyang dunia kepropertian. Nah, cuman kaitan dengan goyang di sini atau ya bisa positif bisa negatif, ya. Ini tafsirannya gitu, ya. Dianggap positif atau negatif ini tergantung daripada tafsirannya. Yang jelas dunia properti syariah yang sebetulnya pangsa pasarnya itu belum nyampe, ya, 1% di negeri ini, tapi cukup mempengaruhi hasanah kepropertian. Saat ini secara umum bahwa
properti syariah itu sudah lebih daripada 600 proyek ya di negeri ini yang tersebar ke 120 kota ya, dari Sabang sampai Merauke lah, dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, walaupun kaitan dengan properti syariah ini sangat bervariatif atau dibilang kaitan dengan jumlah dari proyeknya yang besar ini, tapi mungkin kaitan dengan unitnya ini sangat variatif sekali. Dari ratusan unit sampai mungkin hanya puluhan unit. Ini ya, mungkin secara umum beda ya dengan para pemain properti yang konvensional, yang itu kan bisa ribuan unit gitu ya, dikarenakan ya lahan-lahan yang memang diakuisisinya pun itu sudah ratusan hektar ya. Nah, baru kekinian ya, kedua tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, barulah ada beberapa teman-teman kita yang sebetulnya mulai mencoba untuk mengakuisisi lahan puluhan hektar gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan unique selling point ini sebetulnya sangat berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan ya ada filosofi lah, seperti filosofi ini ya. Ini kita tahu bahwa apa yang ada di gambar ini merupakan gambar sapi sebetulnya. Tapi secara umum bahwa di gambar ini sapi itu memiliki warna yang hitam putih, ya seperti pulau seperti itu ya. Nah, namun ada yang dinamakan dengan sapi unik. Sapi unik di sini adalah sapi yang ternyata bentuk warna daripada variasi ya di dalam tubuhnya itu berwarna ungu. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, ini hanya saya mengajak berfilosofi saja ya, bahwa pada kenyataannya ketika kita melihat sebuah gambar sapi di sini, secara psikologis kita akan senantiasa terarahkan untuk melihat sesuatu yang paling berbeda. Yang mana dalam hal ini adalah bahwa di sebelah kanan kita ini ada gambar sapi yang berwarna atau foto sapi yang berwarna ungu. Jadi walaupun di gambar ini ya yang paling banyak itu warna sapi hitam putih, walaupun digeser-geser ini mata ke sapi itu, tapi seolah-olah gambar sapi yang ungu ini terus mengganggu kita ya, mengganggu kita, merangsang kita dan lain sebagainya lah, yang akhirnya mengarahkan otak kita, mata kita untuk senantiasa lebih terfokus kepada sapi yang berwarna ungu. Nah, maksudnya apa teman-teman sekalian? Bahwa pada pada saat ini yang dinamakan properti syariah bisa dikatakan sangat unik, seolah-olah seperti sapi yang berwarna ungu ini. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi memiliki warna yang cukup mencolok ya, yang itu sangat beda sekali dengan properti-properti yang lainnya. Seperti gambar sapi ini. Walaupun jumlahnya ini belum nyampe pada 1%, tapi gaungnya itu menurut saya cukup luar biasa. Ya, cukup signifikan perkembangannya. Bahkan walaupun ini baru muncul atau digagas, dijalankan percobaan ya pada tahun 2012 tersebut, tapi 2018 ya penggagas ya guru kita yang di DPS, di Developer Property Syariah, itu ternyata 64% ya tahun 2018 tersebut melakukan riset, itu risetnya juga ratusan juta ya, sengaja meriset ratusan juta. 2018 itu ternyata menghasilkan riset menyimpulkan bahwa 64% masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya properti syariah.
Ini sesuatu yang unik. Nih, artinya apa? Ketika properti syariah muncul, walaupun sangat kecil, tapi pertumbuhan dalam jangka waktu 6 tahun tersebut itu bisa mempengaruhi yang 99% tersebut. Ya, anggaplah 99% konvensional sajalah, anggap begitu aja dulu. Ya. Namun di sini teman-teman sekalian, bukan berarti properti syariah ini menyengajakan untuk asal beda. Ya, karena ini pakai filosofi gambar atau warna sapi di sini supaya mudah dikenali, berani tampil beda. Sengaja dibeda-bedain gitu ya. Nah, sebetulnya bukan sengaja dibeda-bedain, tapi ini adalah sebuah keunikan yang mau tidak mau ini dituntut unik, ya. Terpaksa harus unik. Ya, bukan sengaja, bukan dibuat-buat, tapi ini terpaksa harus unik gitu. Nah, terpaksanya di sini tapi bukan terpaksa yang asal-asalan gitu ya. Artinya apa? Artinya itu tadi bahwa dalam properti syariah itu harus yang dimiliki apa yang dinamakan dengan inovasi. Ini kalau saya ini pakai innovation ya. Jadi diharapkan bahwa dunia ekonomi syariah, ekonomi Islam ini benar-benar harus menyatukan apa yang dinamakan dengan inovasi dan aksi ya. Jadi from innovation to action. Nah, ini karena ini salah satu menjadi kendala besar di dalam di kaum muslimin, bahwa secara umum kaum muslim itu hanya pintar dalam konsep-konsep saja, teori-teori saja. Ya, tapi dalam aksinya ini bermasalah gitu kan. Jadi belum seimbangnya antara ilmu dan amal. Mungkin punya inovasinya ya bagus, tapi dalam aksinya ini bermasalah. Ya, contohnya saja ini maaf saja. Ketika awal-awal ada bank syariah, ya, ini mohon maaf pada Dewan Pengawas Syariah, ya, yang di-ACC oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), pada saat itu yang menjadi ya pengawas syariah di setiap lembaga keuangan itu hanya hafal ya kaitan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi ketika merealisasikan atau mengimplementasikan, melakukan aksi bagaimana menerapkan apa yang menjadi dalil atau kaidah-kaidah itu sendiri, ternyata awal-awal itu mengalami kesulitan. Ya, akhirnya di awal-awal itu kebanyakan ya ada istilah sindiran juga. Gitu kan, badan pengawas syariah itu kerjaannya cuman ngisi taklim seminggu sekali gitu kan, seperti itu. Nah, ini makanya ini from innovation to action. Tapi alhamdulillah kekinian terus maju. Tidak sedikit ustadz-ustadz yang ahli di dalam manajemen perusahaan ya, seperti itu. Oke. Jadi intinya ini adalah sebuah inovasi. Tapi inovasi yang bukan dibuat-buat, tapi inovasi yang sebetulnya dari zaman dulu haruslah dilaksanakan sedemikian rupa gitu kan. Nah, seperti kita tahu bahwa yang dinamakan inovasi ini berarti secara umum itu harus ada yang dinamakan dengan pengetahuan baru. Atau ada yang dinamakan dengan cara baru, objek baru, teknologi baru, atau adanya penemuan baru. Ini secara umum ya kita mampu memahami bahwa yang dinamakan inovasi ini adalah contoh-contoh inovasi, baik itu pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Ini inovasi secara umum ya. Nah, berikutnya sebetulnya teman-teman sekalian, kaitan dengan apa yang dinamakan dengan unique selling point yang ada di dunia properti itu, secara umum ada yang dinamakan dengan ini. Ya.
7 keunikan properti syariah. Ini. Nah, saat ini saya memunculkan 7 dulu ya. Mungkin nanti kalau digali lagi teorinya dan lain sebagainya, dilihat di observasi di lapangan dan lain sebagainya, mungkin nambah 2, kayak nambah 3, terserah gitu ya. Itu biasanya yang melakukan riset sering menemukan berbagai hal yang baru. Nah, secara umum teman-teman sekalian, berkaitan dengan 7 keunikan properti syariah ini ya, ditetapkan yang pertama keunikan developer. Yang kedua keunikan skema kepemilikannya. Yang ketiga konsepnya. Keempat bangunannya. Kelima permodalannya. Keenam konsumennya. Dan yang ketujuh adalah mitra pemasarannya. Nah, saat ini saya munculkan 7 keunikan properti syariah. Mungkin nanti kedepannya silakan teman-teman sekalian untuk melakukan riset dan tambahan lagi ya. Kira-kira innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di dalam melakukan aktivitas bisnisnya di bidang properti itu, mereka tidak sekonyong-konyong ya, hanya mencari apa yang dinamakan dengan uang, keuntungan. Justru secara umum ya, yang kita perhatikan teman-teman sekalian, bahwa para praktisi bisnis di bidang properti syariah atau para developer ini memiliki sesuatu dorongan atau motivasinya itu adalah motivasi yang benar-benar yang diharapkan oleh sang pencipta. Apa? Ternyata salah satunya adalah ini, bahwa developer properti syariah ini menjadi seorang ya, atau sebuah tim yang memfasilitasi atau memberikan solusi ya kepada para konsumen di dalam memiliki sebuah properti, baik itu rumah atau kafling. Ini kan diberi solusi. Karena apa? Karena para developer ini memandang bahwa apa yang terjadi di lapangan saat ini dalam kepemilikan properti ada sebuah masalah besar. Gitu kan? Ketika ada perintah ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Ya. Artinya ketika properti syariah ini keunikannya yang ada pada diri developer itu mengharapkan bahwa si developer ini menjadi seorang atau sebuah tim yang mampu memberikan solusi supaya masyarakat mengambil harta dengan cara yang halal dan thayyib. Ya, halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan para developer ini sebetulnya mengharapkan sekali ya dirinya, timnya dan si calon konsumen tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata, musuh hidup. Ya. Karena orang-orang yang mencari harta, mengambil harta yang ada di muka bumi ini dengan cara yang tidak halal dan tidak thayyib, itu pastilah sedang mengikuti langkah-langkah setan. Jadi sebetulnya ini patut diapresiasi setinggi mungkin ya teman-teman sekalian. Para developer ini bukan berarti dikarenakan saya seorang developer pengen dihargai gitu ya. Cuman ini walaupun saya bukan seorang developer gitu ya istilahnya, ini developer ini harus diapresiasi, disyukuri keberadaannya setinggi mungkin. Karena ini penyelamat ya. Menurut saya ini penyelamat ya. Seperti itu. Ditambah lagi ya dengan ayat ini, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas, gitu kan? Orang-orang yang memakan riba, mereka itu la yakumuna, mereka tidak akan sanggup berdiri illa kecuali kama yakumul ladzina
yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali berdirinya seperti orang yang terkena penyakit gila, ya. Itu karena tadi setan, ya, kerasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dikarenakan orang-orang para pemakan riba itu senantiasa menyatakan jual beli itu sama dengan riba. Dan ini fenomena yang terjadi. Sampai saat ini kan banyak menemukan, saya juga, oh kalau gitu mah sama aja gitu kan. Itu bank juga begitu. Kalau kredit itu kan makin lama makin mahal harganya. Terus sedangkan properti syariah sama juga, sama aja. Nah ini kan sebetulnya karena tidak paham, ilmunya belum nyampe. Wa ahalallahul bai'a wa haramar riba. Sedangkan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini banyak yang terjadi, yang akhirnya sama saja lah gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa developer properti syariah ini mau dibedakan juga ya, karena ada developer dua macam. Ada developer yang tadi motivasinya, dorongan yang ada pada diri dia itu adalah dorongan dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dikarenakan ini larangan dari perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga developer yang ikut-ikutan pakai skema syariah, akan tetapi motivasinya bukan dikarenakan melaksanakan atau membuktikan keimanan, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan ingin memanfaatkan pangsa pasar kaum muslimin yang sudah mulai memiliki kesadaran yang tinggi akan melaksanakan tuntunan syariahnya di bidang muamalah, khususnya dalam kepemilikan properti. Jadi ada juga sebetulnya gitu ya, kaitan dengan developer seperti itu. Ya, jadi bisa dikatakan ya developer yang ya murni bisnis aja. Jadi teman-teman sekalian, developer properti syariah yang sebetulnya yang asli itu adalah mereka tidak murni bisnis. Mereka memiliki dorongan tersendiri di dalam melakukan aktivitas bisnisnya, yaitu ini perintah Allah. Ini ingin mengajak dan menyelamatkan manusia untuk memiliki properti secara halal, ya, jauh dari riba misalnya. Nah itu makanya patut disyukuri dan diapresiasi eksistensinya setinggi mungkin. Nah itu keunikan yang pertama ya teman-teman sekalian, kaitan dengan keunikan developernya. Dan ini jauh berbeda dengan developer konvensional ya. Gitu. Mungkin ada developer yang memiliki EQ yang tinggi ya. Jadi kepedulian kepada masyarakat akan memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Mungkin itu bagus juga ya. Cuman ini lebih tinggi lagi. Ini tuntutan daripada atau dorongan daripada spiritual ya. Jadi developer ini memiliki kecerdasan spiritual. Oke. Yang kedua teman-teman sekalian, yang unik itu adalah skema kepemilikannya ya. Tadi developernya yang unik. Ini yang kedua adalah skema kepemilikannya. Kita tahu, kita kan sering mendengar tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, disita, penalti, asuransi, dan akad batil. Ya. Nah, secara umum para developer ini ya skemanya itu demikian, tanpa bank. Karena menyadari bahwa bank ini adalah salah satu menjadi biang keladi daripada riba, biang keladi daripada inflasi, biang keladi daripada kehancuran perekonomian secara umum, kan gitu. Terus tanpa bunga, ya kita tahu ya, ketika awal-awal tahun ketika awal-awal berdirinya ya itu kan tahun 94-an, kaitan dengan bank muamalat muncul, itu ya bank syariah pertama, dikarenakan menolak ada yang dinamakan dengan bunga, walaupun fatwanya muncul setelah tahun 2000 ke atas ya, 2002 atau 2004 saya lupa lagi ya.
Ini tanpa bunga, gitu kan, tanpa bank, tanpa bunga, gitu. Dan di sini sering ada semacam perbedaan juga kaitan dengan kesalahpahaman juga ya di masyarakat. Susah sekali atau belum bisa membedakan mana bunga, mana margin, ya. Mana bunga, mana margin. Karena ini kan pembedanya akad. Kalau bunga itu adalah akadnya pinjaman, sedangkan margin itu adanya akad jual beli. Dan ini makanya di sini yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat atau calon konsumen menyatakan bahwa ternyata jual beli itu sama dengan riba, sama-sama saja, katanya kan gitu ya. Nah, ini tanpa bunga, ya. Bahwa bunga ini adalah salah satu bentuk riba. Yang ketiga adalah tanpa denda. Nah, ini bentuk riba berikutnya. Oleh Rasulullah SAW, bahwa denda ini disebut sebagai riba jahiliyah yang paling populer dilakukan di masa jahiliyah. Dan ternyata oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, denda ini merupakan bentuk riba yang pertama kali dihilangkan. Gitu kan, itu belum tanpa sitanya. Ya, kita tahu bahwa sita di sini tidak sembarangan menyita, karena ketika terjadi akad jual beli, barang yang diperjualbelikan tersebut walaupun hanya bayar DP itu sudah menjadi milik pembeli walaupun baru DP, ya, seperti itu. Itu statusnya sudah beda. Artinya teman-teman sekalian, ketika seorang konsumen misalkan tidak sanggup bayar, itu tidak bisa langsung ambil sita saja. Kenapa? Karena kalau ambil sita berarti perampokan barang milik orang lain. Terlepas itu belum laku, belum lunas, itu kan beda lagi. Lunas itu urusan hutang, gitu kan? Jadi tidak sembarangan dalam hal menyita. Makanya aktivitas penyitaan yang terjadi saat ini adalah kalau di dalam syariah Islam itu sebuah perampokan, ya. Jadi semua harus dikomunikasikan bahwa sita ini tidak sembarangan, ya. Begitu juga kaitan dengan denda. Nah, ini ya, denda ini kan sebetulnya ya luar biasa juga. Ini praktek denda ini kan saat ini di Indonesia di perbankan syariah ini pun masih dijalankan. Padahal denda ini merupakan riba jahiliyah. Di tahun 1900 pun, tahun 1998 ya, itu sudah keluar fatwa dunia, ulama dunia bahwa denda itu benar-benar murni riba jahiliyah. Nah, cuman dikarenakan di dunia perbankan di Indonesia khususnya itu masih ketakutan bagaimana supaya ya dianya ketakutan hanya menakut-nakuti si nasabah dengan memberikan denda apabila mengalami keterlambatan, ya. Tapi ternyata denda ini malah memperberat daripada si nasabah yang pokoknya saja atau cicilan yang biasanya saja sudah tidak bayar terus ditambah denda, gitu kan. Ini makin berat juga. Dan uniknya teman-teman sekalian, ternyata yang dinamakan denda ini, ya kalau diperhatikan, ini kan tidak masuk ke dalam pendapatan. Tidak diakui sebagai pendapatan. Tapi ini masuk ke akun sosial. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Di satu sisi denda diwajibkan, tapi ketika ada denda, itu tidak diakui sebagai pendapatan. Tapi langsung diberikan ke akun sosial. Berarti apa? Berarti ini menandakan bahwa bank syariah pun tahu denda itu tidak halal, jadi tidak diakui sebagai pendapatan. Ya, tanpa sita atau penalti. Ini juga yang unik juga nih, tanpa penalti ini unik juga. Ya, kenapa unik? Ya karena apa? Karena kalau di bank konvensional atau KPR konvensional, bahwa orang yang membayar lebih cepat itu malah dipinalti. Lucu kan? Orang yang punya uang ingin membayar cepat-cepat hutangnya, tapi malah dipinalti. Artinya kan dilarang kecuali bayar penalti. Kan itu
bodor kalau menurut saya ya, seperti itu. Tapi di properti syariah itu bukan kena penalti. Kalau yang cepat bayar malah diberi diskon, potongan harga kan. Ini keunikan tambahan yang dimiliki oleh properti syariah. Yang keenam yaitu tanpa asuransi. Nah, kita tahu bahwa asuransi ini merupakan salah satu produk di bidang finansial ya, financing yang cukup komplit ya. Di situ ada ribanya, ada maisirnya, ada gorornya ya. Ini luar biasa ini. Walaupun asuransi syariah, nah ini pun mengerikan juga ya asuransi syariah, karena konsep dasar daripada asuransi tersebut adalah kan tabarru, saling menolong ya. Saling menolong itu kan berarti tidak mengharapkan pengembalian, tapi ini kan si nasabah ini sudah diiming-imingi bagaimana kalau benefit menjadi peserta asuransi nanti mendapatkan A, B, C, D. Jadi jiwa tabarunya itu sudah nggak ada ya, jadi di situ pun sudah batal. Belum lagi nanti mengharapkan pengembalian yang besar ya, premi yang dibayar misalkan 10 juta nanti bisa dapat 100 juta. Nah, ini kan jadi riba karena pinjaman. Belum lagi tadi spekulasi ya, maisir tadi, judi, ada unsur judinya. Itu ya. Dan yang ketujuh, tanpa akad batil. Nah, kita ketahui bahwa walaupun di situ bisa terbebas dari riba, dari bunga, dari denda, tapi ada juga ya setelah bebas daripada itu, tapi ada yang berkaitan dengan akad batil. Contohnya seperti ini, kartu kredit ya teman-teman sekalian. Kita tahu ada sebagian orang yang menggunakan kartu kredit, ya ini kan saya butuh juga kartu kredit, ya butuh pinjaman dari bank. Cuma nanti saya usahakan tidak akan lewat jatuh tempo supaya tidak dapat bunga, akhirnya saya tidak terbebas dari riba. Oke, itu tidak terbebas dari riba. Tapi di dalam klausul kartu kredit tersebut ada akad ya, akad tentang denda, akad tentang bunga. Jadi dia telah menyepakati atau menandatangani apa yang menjadi apa yang disebut dengan akad batil. Nah, ini ya di properti syariah ini sangat dihindari juga. Oke. Ya, berikutnya adalah, nah ini teman-teman sekalian, konsepnya. Nah, keunikan daripada properti syariah kaitan dengan konsepnya. Kita tahu kan sering di properti syariah itu ada rumah tahfidnya, ada bahkan yang diajari bahasa 3 bahasa, ya, ada bahasa Arab, ada bahasa Sunda mungkin, atau ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kan ada seperti itu. Pernah nggak teman-teman sekalian mendengar di dalam properti konvensional ada yang jarang kan rumah tahfidz atau bahasa ini kan nanti diajarin bahasa Arab atau bahasa apa gitu kan? Ini kalau saya belum pernah dengar ya di konvensional ada fasilitas bagaimana bahasa gitu ya. Terus ada tempat memanah, ini kan olahraga sunnah gitu ya, tempat memanah. Konvensional nggak ada, ini unik yang ada di dalam properti syariah. Ada tempat berkuda, ini kan ya, olahraga sunnah juga. Kalau di dalam hadisnya kan sama berenang ya. Cuman kalau berenang kan umum juga, di konvensional banyak ya yang berenang. Cuman ini saya sebutkan yang unik-uniknya saja. Terus ada khusus muslim. Nah ini teman-teman sekalian, salah satu keunikannya juga di properti syariah itu secara umum, ini secara umum ya, bahwa non-muslim itu belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam atau memiliki properti syariah. Ini sebetulnya bukan larangan, bukan berarti geleh, bukan ya. Kalau istilah sebenarnya geleh, bukan. Atau fanatik buta terhadap Islam, bukan. Ya. Tapi ini kan banyak faktor yang memang harus diperhatikan. Mengapa? Karena kalau bukan muslim, nanti kan bisa jadi komitmen untuk
berpakaian, bisa jadi kan pakai lekbong ya, kelek katembong, atau tadi harusnya tertutup auratnya kalau keluar rumah. Ya tadi kan keluar pakai lekbong si perempuan dewasanya gitu ya, atau pakai celana pendek gitu kan. Nah ini jadi mengganggu suasana gitu kan, gitu. Lingkungan Islaminya itu nggak ada, itu mengganggu lingkungan ya. Apalagi nanti datang tamunya misalkan datang ya tidak pakai hijab atau pakai pakaian seksi gitu ya, kan suka sembarangan, atau bawa anjing, miara anjing kan, bikin gaduh gandeng gitu ya, berisik di lingkungan, atau melakukan sebuah aktivitas peribadatan massal, misalkan kebaktian ya, suka berisik-berisik misalkan seperti itu, nanti mengganggu. Nah jadi sebetulnya bukan fanatik buta ya, tapi ini khawatir nanti mereka malah tidak nyaman ya, atau bahkan mungkin bisa membuat tidak nyaman tetangga muslim lainnya gitu kan. Jadi membentuk keunikan yang lain pun adalah membentuk keluarga Islami. Nah ini konsep yang sebetulnya perlu di apa namanya ya dijual oleh kita. Ini unique selling point ya. Tadi selain developernya, terus skemanya yang tanpa tadi ya, terus berikutnya adalah konsepnya. Coba. Jadi ini ngadu ya teman-teman sekalian, baru ngadu 3 keunikan ini. Coba mau developer yang gila mata duitan nggak, atau murni bisnis kan gitu. Mendingan developer yang plus dakwah juga. Nah kan gitu. Menyadarkan masyarakat. Mau skemanya yang tanpa atau yang pakai riba-riba goror maisir gitu kan. Atau konsepnya nih ada rumah tahfidz, diajari bahasa, tempat memanah, lingkungan Islami dan lain sebagainya. Kan ini bisa dibandingkan ya, dikomparasikan bagaimana ini konsep properti konvensional dan properti syariah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bangunan rumah. Nah, kita tahu desain daripada keunikan properti syariah ini ya, dalam desain ya banyak yang unik-unik juga sebetulnya. Ya. Walaupun ini keunikannya ya tadi kaitan dengan desain Timur Tengah ya, ada semacam apa itu namanya, saya lupa lagi ya. Nah, kaitan dengan ya bentuk-bentuk kayak masjid ya, miniatur masjid dan ya bentuk-bentuk kayak gitu, desain-desain yang relatif unik, walaupun ya tidak sedikit yang konvensional yang banyak unik juga, cuman ada keunikan tersendiri ya, yang mungkin ingin seperti di masjid rumahnya ya cari desain yang seperti ada kubah-kubahnya misalkan ya, seperti itu. Yang kedua adalah kamar tidur. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, harapan daripada konsep perumahan syariah itu dalam bentuk bangunan ini sebetulnya diharapkan bahwa kamar tidur itu minimal ada 3. Makanya secara umum ya, beberapa proyek saya itu ya minimal ada 3, walaupun ada juga yang 2 ya. Ini karena melihat pangsa pasarnya. Karena di situ kan harus ada kamar orang tua, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Seperti itu. Nah, belum lagi mungkin ada detail-detail yang lain ya. Sebetulnya yang sebelumnya saya sudah komunikasi dengan Ustadz Budi Asari ya, kaitan dengan layout ya. Layout daripada sebuah rumah yang Islami itu, walaupun belum terrealisasi sampai saat ini belum terrealisasi karena kesibukan beliau. Gitu. Nah, yang ketiga, contoh keunikan itu sampai ke ini ada 2 ya klosetnya. Contoh kloset ya teman-teman sekalian. Kloset duduk itu sebetulnya kalau menurut kaidah Islam itu ya kurang Islami. Ya, karena Rasulullah SAW itu menyarankan bahwa buang air itu dengan cara duduk. Jongkok. Ya, cingogo kalau istilah Sundanya kan gitu ya. Tidak boleh sambil berdiri, apalagi sambil lari-lari. Nah, ini kaitan dengan diterapkan di perumahan syariah ini adalah sebetulnya yang mendekati tuntunan syariah Islam itu adalah yang jongkok.
Karena duduk itu nanti tidak maksimal katanya tekanannya gitu ya. Allah alam itu saya kurang paham juga. Yang jelas tekanannya itu kurang maksimal. Yang akhirnya bisa mengganggu fungsi organ-organ tertentu lah gitu katanya Allah alam ya. Gitu. Jadi mau buang air besar ataupun buang air kecil itu disunahkan untuk sambil berjongkok ya, tidak berdiri lah, apalagi sambil lari-lari. Nah terus keunikan yang lain adalah kaitan dengan bangunan di lingkungan rumah tersebut secara umum ya, orang-orang yang di bidang profesi syariah itu menganjurkan atau menawarkan pohon-pohon yang pohon buah ya, tidak hanya sebatas pohon atau taman-tanaman hias saja, tapi mengharapkan ada tanaman buah. Ini sebagai gambaran negeri Sabah ya, gitu. Yang begitu ya, tiap sudut kotanya itu banyak sekali buah-buahan gitu ya. Gitu. Ya makanya ada yang hadiah pohon kurma, ada hadiah pohon rambutan, ada hadiah pohon lengkeng gitu ya, pohon jeruk dan lain sebagainya. Karena itu relatif ya, selain memperkokoh kondisi tanah, tapi itu setiap musimnya itu ada sesuatu yang ditunggu-tunggu nanti ya, tidak hanya sebatas hiasan saja gitu kan. Nah ini diantara contoh keunikan dari segi bangunan ya, gitu. Berikutnya teman-teman sekalian adalah kaitan dengan ini permodalan. Nah, keunikan dari permodalan properti syariah ini yaitu tadi bahwa ternyata sampai saat ini properti syariah secara umum itu tidak mengambil permodalan dari bank. Karena itu tadi, karena dilihat sejarah bahwa bank itu, waduh ini memang cikal bakal daripada inflasi, cikal bakal daripada riba dan sebagainya. Ini pun lahirnya pun bukan dari kaum muslimin, pastilah kalau lahirnya bukan dari orang Islam, ini bakal misi-misi negatif kan gitu. Nah ini permodalannya itu tanpa bank, ya. Jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa proyek ya, developer properti syariah yang kurang lebih ini 600 proyek dari Aceh sampai Papua ini, tidak satu pun ya proyek tersebut punya hutang ke bank. Bahkan tidak satu rupiah pun punya hutang ke bank. Coba ya, makanya saya menyampaikan ini proyek ini omset miliaran ya, tapi tidak punya hutang satu rupiah pun ke bank. Ya. Dan saat ini per bulan ini kaitan dengan transaksi yang terjadi di teman-teman member DPS itu per bulan rata-rata 70 miliar per bulan transaksinya itu. Ya kan masih sangat kecil lah. Ya, masih sangat kecil. Cuman itu tadi bahwa yang keunikannya ini permodalan bukan dari bank. Akhirnya apa? Kalau dari bank kan nanti dapat pinjaman. Akhirnya punya hutang. Nah ini tidak satu rupiah pun kami memiliki hutang ke bank. Ya, makanya di saat corona, COVID, ya pandemik saat ini, bank developer konvensional yang pada saat ini sebelumnya punya hutang pinjam ke bank, kondisi COVID yang ya PSBB atau lockdown dan lain sebagainya ini merusak bisnis mereka gitu kan. Kenapa hutang terus berjalan, bunga terus berjalan argonya gitu, tapi perjalanan bisnis itu stop. Nah, sedangkan bagi developer properti syariah santai-santai saja loh, tidak punya hutang ke bank, tidak ada bunga berbunga, bahkan penjualan terus aja jalan, ya. Gitu. Jadi ini permodalan tidak lewat bank. Dan anehnya juga ya teman-teman sekalian, ini yang perlu lebih jeli juga kita memandang. Kebanyakan para pengusaha itu butuh modal. Nah, butuh modal itu bukan ke bank. Karena kalau lari ke bank, pastilah tidak akan diberi modal, tapi akan diberi hutang. Beda hutang dengan modal.
Ya, kalau di sini ada orang akuntansi, tahu ya akun hutang itu disimpannya di mana, akun modal itu disimpannya di mana. Ya. Jadi yang diberi bank itu bukan modal, malah diberi hutang gitu ya. Nah, ini keunikan berikutnya ya. Modal itu ya uang cash gitu loh, bukan uang pinjaman. Nah, yang berikutnya adalah kaitan dengan konsumen dan mitra pemasaran. Ya, ini. Bahwa konsumen, ya keunikan dari konsumen properti syariah itu adalah tadi. Konsumen yang rata-rata umumnya yang benar-benar sudah sadar di dalamnya sudah memiliki keimanan akan apa? Akan bahayanya dosa riba. Ya. Termasuk tadi mitra pemasaran yang secara umum ini adalah mitra pemasaran yang tadi kami tidak mau lagi membantu melakukan penjualan ya properti konvensional yang diliputi oleh riba. Udah, kami hanya membantu menjualkan yang properti syariah yang tidak ada kaitannya dengan riba, kaitannya dengan bunga dan lain sebagainya. Nah ini ya, konsumennya, developernya, mitra pemasarannya pun ini orang-orang yang anti riba, yang orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan, yang dia mau taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kebayang ya teman-teman sekalian, lingkungannya pun konsep lingkungan yang dimiliki oleh properti syariah itu adalah lingkungan ya memiliki tetangga-tetangga yang anti riba, gitu kan? Memiliki tetangga-tetangga yang anti riba, anti maisir, anti sogok menyogok, gitu kan? Jadi kebayang kalau punya tetangga semuanya seperti itu teman-teman sekalian. Ini kan sesuatu yang luar biasa dan menjadi keunikan tersendiri daripada properti syariah. Nah itu teman-teman sekalian ketujuh hal atau ketujuh keunikan daripada properti syariah. Ya, baik itu developernya, ya, yang ini motivasinya tidak murni bisnis, tapi memang ini ada dorongan daripada dakwah, ya, mengajak manusia dan menyelamatkan manusia dari keharaman dalam memiliki harta, ya. Terus yang tadi tanpa bank, tanpa bunga, ini skemanya ya, tanpa bank, tanpa bunga, denda dan lain sebagainya, ya. Terus kaitan dengan keunikan bangunannya, keunikan konsepnya, ya, gitu, kaitan dengan bagaimana mentafsir, ya, dalamnya sampai memang tadi memang konsumennya pun dan berikut mitra pemasarannya pun benar-benar yang sudah menyadari bahwa bahaya riba itu harus dihindari, dosanya ngeri banget. Nah mungkin itu teman-teman sekalian ya share pada kesempatan malam hari ini yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua, khususnya teman-teman sekalian di dalam melakukan aktivitas penjualan, ya, melakukan aktivitas penjualan. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Itu. Oke, Kang Didin. Sementara ya billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz David atas materinya. Insya Allah mudah-mudahan dengan seringnya disampaikan ke teman-teman semua bisa lebih mengaplikasikannya ya tentang bagaimana properti syariah ini. Dan ini untuk pada acara webinar kali ini, mohon maaf sebelumnya tadi ada lupa pas setting di Zoom-nya, jadi mungkin ini 4 menit lagi bakal terputus. Mohon masuk lagi ya Bapak Ibu untuk melanjutkan acaranya. Karena mesti yang pakai yang free ini untuk Zoom-nya. Nah, sambil ya lumayan ada waktu, nanti Bapak Ibu juga di akhir acara boleh dari sekarang disiapkan pertanyaannya, atau memang boleh sambil ditulis aja di chat untuk boleh ke Pak Asep nanti atau ke Pak David langsung untuk pertanyaannya boleh disiapkan. Nah untuk sekarang kita langsung saja
lanjut acaranya ke Pak Asep Nugraha. Kepada Pak Asep, dipersilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin atas waktu yang diberikan. Kemudian juga ke Pak Ustadz David yang sudah memberikan materinya. Sebenarnya saya juga ingin memberikan materi, cuman tadi materinya sudah tercover semua gitu ya oleh Pak David, sehingga mungkin kita lanjut untuk sesi berikutnya diskusi saja ya ke teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah hadir, sudah stay tune di Zoom di webinar ini. Saya kira tadi materi yang disampaikan oleh Pak David sudah sangat clear ya, sudah sangat jelas apa perbedaan properti syariah dengan properti konvensional dengan bank, properti konvensional bank gitu ya, baik bank konven maupun bank syariah. Tadi keunikannya sudah dibahas, ada 7. Dari sisi developer properti syariah itu developernya berbeda dengan developer konvensional. Betul-betul misi yang dibawa oleh developer properti syariah itu adalah misi dakwah gitu ya, ingin mengenalkan syariah kepada umat Islam khususnya, bahwa riba itu sesuatu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Riba sangat berbeda jauh dengan jual beli. Nah, yang dikonsepkan oleh developer properti syariah, bagaimana memiliki rumah meskipun tidak cash keras gitu ya, tidak tunai, karena harga rumah itu kan mahal ya. Jadi dengan skema kredit pun konsumen bisa memiliki rumah, tapi dengan suatu benefit yang sangat sangat unik sekali lah di properti syariah. Konsumen yang membeli rumah dengan cara kredit bisa terhindar dari dosa riba gitu, karena kita membedakan dengan dalil dan akad yang jelas gitu. Bagaimana membedakan ini kredit tanpa riba dan kredit dengan riba gitu. Kalau persepsi umum pasti kan menganggapnya sama gitu. Kalau skema kredit properti syariah juga sama gitu, jauh lebih mahal gitu. Kemudian properti konvensional juga sama gitu, dengan tenor 20 tahun, harganya berbeda dengan harga cash keras. Nah, sisi pembedanya adalah di sisi akad gitu ya, sisi akad. Kemudian juga dari sisi pembedanya ini tidak menggunakan, di properti syariah tidak menggunakan skema bunga gitu, tapi margin, bahwa keuntungan yang diambil oleh developer properti syariah adalah kenaikan tanah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Tentu harga tanah di tahun 2020 dengan misalkan harga tanah di tahun 2030 pasti jauh berbeda, karena tanah itu ada faktor dia punya nilai. Mohon maaf terputus, Bapak. Silakan dilanjut Pak Asep. Ya, bentar. Jadi kode. Ya, tadi udah jelas ya dibahas oleh Pak Devi bahwa developer properti syariah itu punya keunikan tersendiri berbeda dengan developer konvensional, bahwa misi dari properti syariah itu adalah dakwah. Nah, begitu juga dengan para marketingnya. Jadi teman-teman sekalian yang sekarang semangat memasarkan properti syariah, itu ada pahala yang akan Allah berikan, karena marketing properti syariah itu adalah agen-agen dakwah sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman sekalian harus semangat dalam memasarkan properti syariah, karena ada double benefit yang akan nanti didapatkan. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dakwah syariahnya, kemudian juga benefit secara secara uang lah gitu ya, karena akan nanti dapat fee seperti itu. Nah, kemudian keunikan yang lain dari properti syariah, kita memang tanpa bank, ada 7 tanpa ya, kita tanpa bank, kemudian tanpa sita, kemudian tanpa asuransi. Ini juga unique selling point tersendiri, dan
diharapkan para marketing properti area bisa memahami ini gitu. Kenapa kita tanpa bank? Karena kita semua sepakat komitmen bahwa bank konvensional itu prinsipnya menggunakan prinsip riba gitu ya. Kemudian kenapa tanpa asuransi? Karena asuransi itu secara prinsip syariah merupakan transaksi yang goror gitu ya. Goror karena ketidakjelasan apa yang diakadkan. Kemudian kenapa tanpa sita? Karena sita itu merupakan bentuk kezaliman gitu. Karena syarat muamalah itu sahih gitu ya, sesuai dengan perintah Allah. Pertama tidak riba, kemudian tidak zalim, kemudian tidak goror. Nah, tanpa bank kita mengakomodasi itu. Bagaimana transaksi itu tidak riba. Kemudian kenapa kita tidak pakai asuransi? Karena kita ingin menghindari aspek gorornya. Kemudian tanpa sita kita ingin menjauhkan dari aspek kezaliman. Gitu. Karena orang yang sudah menyerahkan sejumlah uang tertentu gitu untuk membeli rumah, maka kepemilikan itu sudah berpindah. Rumah itu yang dari developer sekarang berpindah menjadi milik konsumen. Nah, kalau misalkan sekarang disita, itu artinya kepemilikan rumah itu dirampas gitu ya, dirampas dengan seenaknya developer gitu. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan terjadi gagal bayar gitu ya, atau tidak bisa melanjutkan angsurannya. Nah, itu ada mekanisme tersendiri yang akan dikuatkan di dalam akad. Bagaimana kalau terjadi aspek seperti itu bagian dari manajemen risiko yang ditangani oleh developer. Kemudian tanpa BI checking, itu karena terkait kita tidak menggunakan bank, tentu tidak ada BI checking. Nah, itulah keunikan-keunikan dari properti syariah gitu ya. Sebagai unique selling point. Kalau misalkan yang dari permodalan ya, kita memang permodalan sama sekali tidak menggunakan bank. Kita untuk permodalan ada beberapa aspek yang kita gali gitu ya, bisa dari investor sendiri atau syirkah gitu ya dengan para pemilik harta sohibul mal, atau bisa juga kita berpartner misalkan untuk pembangunan unit, kita bisa saja berpartner dengan kontraktornya seperti itu. Itu mungkin resume dari di mana sih sisi unik properti syariah. Nah, terkait dengan produknya sendiri, Pendan Islamic Village, mungkin ada teman-teman yang ingin tanyakan atau diskusikan, bisa kita bahas melalui webinar ini. Mungkin begitu Kang Didin gitu ya, karena kalau menjelaskan materi lagi tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak David, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi, saya hanya mensamarikan. Mungkin kalau di sesi ini kita tanya jawab aja ya, atau diskusi. Enggak Kang Didin? Oke. Paling ini aja Kang Didin sambil menunggu pertanyaan yang lain gitu ya dari teman-teman, bahwa properti syariah saat ini ya, bagi yang mau bertanya silakan aja diketik aja di chat mungkin ya. Iya Pak. Ya sebetulnya dari beberapa waktu terakhir beberapa hari terakhir, bahwa kita kan sebetulnya memiliki apa yang dinamakan dengan asosiasi ya. Ada asosiasi developer properti syariah. Yang ini menjadi sebuah keuntungan juga bagi kita semua, ya, baik itu developer ataupun pemasar ya, marketing ya, mitra-mitra pemasaran lah. Bahwa insya Allah di kemudian hari, bahwa kaitan dengan proyek-proyek yang mengatasnamakan syariah khususnya ya, itu benar-benar akan diawasi sedemikian rupa. Karena secara idealnya sebetulnya kan harus ya lulus verifikasi lah secara umum ya. Seperti itu. Dan selain itu pula kaitan dengan rencana atau misi daripada properti syariah itu, ya mungkin nanti ini info bocoran awal aja dulu ya.
bahwa developer properti syariah itu akan meluncurkan program yang relatif besar lah. Itu kalau sekarang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi kaitan dengan 1 juta rumah, ya. Nah, developer properti syariah dalam jangka waktu sampai 25 tahun 2025 itu akan atau memiliki misi 1 juta rumah. Ya, ini kan sebuah tantangan tersendiri, teman-teman sekalian. Di saat ini para developer properti konvensional sedang sedang tiarap, ya. Saat ini sedang tiarap. Ini developer properti syariah malah mengeluarkan program 1 juta unit rumah. Karena ini fenomenanya ya cukup luar biasa sekali ya fenomenanya. Mengapa? Karena itu tadi, di saat COVID ya, pandemik saat ini, kan perbankan itu sangat sangat, ya perbankan kan sangat ketat sekali gitu ya di dalam memberikan atau mengucurkan pinjaman kredit seperti itu. Sedangkan developer properti syariah kan tidak ketergantungan pada bank, bahkan tidak pinjam Rp1 pun ke bank kan seperti itu. Malah santai-santai aja kan dalam kondisi COVID. Walaupun mengalami penurunan ya, penjualan mengalami penurunan, tapi tetap bisa berjalan ya. Bahkan kan saya ini tadi menjelang Isya pas maghrib itu saya baru pulang dari Priangan Timur ya. Di Priangan Timur saja itu sudah terdata 20 proyek ya properti konvensional yang minta di take over oleh kami coba. Ya, kami sebagai developer properti syariah yang baru berjalan, yang pasarnya mungkin belum sampai 1%, tapi 20 proyek sudah ditawarkan kepada kami. Itu baru di Priangan Timur ya, daerah Ciamis dan Tasik. Itu kan luar biasa sebetulnya. Begitu juga ya founder kita Ustadz Rosid itu, beliau udah 100 lebih, mas, sampai saya pusing ini tuh take over segala macam ya. Sampai saya ikut forum juga, forum para pengembang properti syariah yang pada saat itu salah satu pembicaranya adalah Ketua REI Pusat. Ya, beliau itu Ketua REI itu marah-marah ya. Di dalam forum tersebut marah-marah. Ya ketika COVID kemarin ada 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Marah-marah, ini kenapa perbankan tidak memberikan relaksasi terhadap hutang-hutang kami, kan gitu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa perbankan kok sulit sekali meluluskan pengajuan untuk KPR dari perbankan. Gitu. Ini marah-marah terus ya. Sampai tadi pun ketika kita di Priangan Timur ada 150 pengajuan, 100 pengajuan. Yang di ACC itu oleh bank hanya 8 coba. Ya, itu yang konvensional seperti itu. Nah, akhirnya kan ini kesempatan bagi teman-teman sekalian, karena perbankan, dunia perbankan ini kan sekarang sedang ketat-ketatnya ya memberikan pinjaman kredit. Nah, ini kesempatan untuk memasarkan properti syariah. Udah aja pindah syariah gitu ya, sambil terus diedukasi gitu. Nah, selain itu pula ini ada pertanyaan dulu nih, silakan Glendin. Baik Pak, ini ada yang bertanya dari Bu Intan nih, Bu Intan Nurahmi. Tapi ini nggak tertuju ke siapa ya Pak, jadi nanti yang menjawab boleh Pak David, boleh Asep, enggak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya, terkadang calon pembeli agak keberatan untuk properti syariah itu di DP-nya Pak, mungkin ini juga dirasakan sama teman-teman marketing ya yang di sini. Nah, apakah untuk DP itu bisa dikompromikan? Itu mungkin Pak yang jadi, ya kebanyakan properti syariah sekarang memang ya itu jadi bukan masalah ya Pak, jadi tantangan juga ya untuk bisa lebih kompetitif dengan yang lain terkait dengan DP. Nah, dikompromikannya seperti apa? Saya juga belum tahu nih, mungkin
Pak David sama Pak Asep bisa bantu jawab, silakan Pak. Ya, banyak. Oh, Pak David dulu atau saya? Mangga. Ya, silakan Pak Asep dulu aja. Ya, sebenarnya begini, terkait dengan DP ya, itu sebenarnya kita juga menjual harga rumah itu kan tidak asal tidak asal segini gitu ya, tidak asal lempar ke pasar, tapi kita memang ada RAB, kemudian juga kita memperhitungkan faktor inflasi juga. Harga tanah itu kan tiap tahun relatif naik ya mungkin di situasi pandemi seperti inilah banyak yang pemilik tanah turun harga gitu ya, tapi rata-rata pada saat mereka turun harga juga mereka tidak mau diajak kerjasama, tidak mau dibayar dibayar lama gitu, tetap aja hitung-hitungannya untuk akuisisi lahan tidak mudah gitu. Nah, maka kita menetapkan harga jual itu dengan perhitungan yang detail ya, karena kita juga tidak mau merugikan diri kita sendiri sebagai developernya dan juga tidak ingin merugikan konsumen, merugikan mitra-mitra kita. Dan memang harus kita pahami juga karena developer syariah tanpa bank gitu ya. Jadi aspek hitung-hitungan kita memang ada dua pihak saja, hanya developer dan konsumen gitu. Nah, kita memiliki skenario aman bagaimana uang masuk dari konsumen bisa dikelola oleh developer sehingga kewajiban-kewajiban developer bisa terpenuhi. Kewajiban terhadap pemilik lahan, kemudian kewajiban terhadap mitra-mitra yang lain juga. Karena kan banyak aspek lah yang harus diselesaikan oleh developer ya, terkait dengan kewajiban perizinan, kemudian kewajiban pembangunan infrastruktur dan yang lain, sehingga memang cash flow itu pengaruh sekali lah terhadap progres pembangunan perumahan syariah. Nah, maka kenapa DP gitu secara umum di properti syariah itu relatif besar gitu, karena memang kita ada hitung-hitungan aman. Tetapi pada dasarnya begini, kita juga ada proses verifikasi dulu sebenarnya ke konsumen. Jadi ketika konsumen itu catatan keuangannya bagus gitu ya, dia tidak terlalu banyak kewajiban ke pihak lain, kemudian pendapatan per bulannya apalagi gabungan gitu ya, suami istri juga bagus. Cuman pada saat itu gitu ya, pada saat dia merencanakan untuk membeli rumah, tidak ada sejumlah uang yang besar untuk DP gitu. Nah, sebenarnya kita ada kebijakan DP sendiri bisa kita angsur. Normalnya sih memang kita 6 bulan ya untuk angsur DP gitu ya. Tapi kalau misalkan konsumen minta keringanan gitu ya, dilebihkan dari 6 bulan, kita pada dasarnya bisa gitu ya. Pada dasarnya bisa. Kita akan pertimbangkan aspek-aspek yang lainnya sehingga kita bisa memberikan approval gitu. Wah, ini konsumen boleh nyicil misalkan DP-nya sampai 8 bulan gitu ya. Karena kita ngelihat income-nya bagus gitu ya. Itu sebenarnya hal yang bisa kita kompromikan. Bu Intan ya, kita bisa kompromikan karena kan hanya dua pihak saja dalam hal ini, konsumen dan developer. Artinya proses komunikasi juga bisa dilakukan langsung ya, konsumen ke developernya, dan developer juga bisa langsung komunikasi dengan konsumen karena tidak ada pihak ketiga dalam hal ini bank gitu. Jadi memang ini sangat enak lah. Jadi bisa ada faktor kekeluargaan juga. Tapi memang kita tetap ada manajemen resikonya gitu. Jadi kita juga tidak ingin secara terlalu open siapapun ACC gitu ya. Siapapun bisa kita approve, tentu tidak gitu. Karena kita berhitung untuk kebaikan semua pihak gitu. Kebaikan kita sendiri, jangan sampai developer stop gitu ya proyeknya gara-gara cash flow-nya mandek, atau ke konsumen juga gitu. Konsumen tiba-tiba jadi banyak masalah dengan kredit rumah yang diambilnya gitu, gara-gara keuangan yang macet atau apa gitu. Jadi pada prinsipnya kita ingin kebaikan kepada semua pihak. Developer lancar cash flow-nya, kemudian konsumen juga tenang gitu pada saat
mencicilnya gitu, karena kemampuan konsumen juga ada gitu untuk memberikan angsuran gitu. Atau bisa juga kita komprominya konsumen tidak DP gitu, misalkan angsur dengan ketetapan yang kita tentukan gitu ya, misalkan oke, konsumen tidak DP, tapi per bulannya sanggup mencicil sekian ya silahkan gitu. Itu bisa menjadi pertimbangan kita. Nah nanti kita akan mungkin menjelaskan ke konsumennya. Nanti serah terimanya akan di bulan sekian gitu. Pada saat syarat uang masuk ke kitanya sudah terpenuhi. Nah itu nanti yang akan kita sampaikan juga ke konsumen gitu. Karena kita punya dua syarat gitu. Syarat uang masuk berapa persen yang kita terima sehingga progres pembangunan rumah si konsumen mulai kita jalankan gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi pada dasarnya begini, kita sangat membuka komunikasi lah, membuka komunikasi, konsumen bisa negosiasi ya apa yang menjadi hambatannya terkait dengan baik DP maupun angsuran dan lain-lain gitu. Tapi kita juga ada pertimbangan. Seperti itu, Kang Didin. Mungkin ada tambahan dari Pak Depin. Baik, itu mungkin Bu Intan intinya sebenarnya semua masih bisa dikompromikan, dimusyawarahkan dengan developernya, tapi mungkin beberapa developer ada yang karena prinsip kehati-hatian atau apa, mungkin ada yang kekeh ya dengan skemanya. Nah mungkin kedepannya nih ada formula khusus mungkin Pak David dari entah itu dari DPS sendiri atau gimana agar besaran DP di properti syariah ini bisa lebih menjangkau lebih banyak orang gitu Pak. Ya, ya. Ya paling sebetulnya udah cukup banyak disampaikan sama Pak Asep. Ya udah komplit ya. Cuma saya sedikit menambahkan aja bahwa KPR di properti syariah murni ini memang relatif secara umum lebih besar karena itu tadi kita tidak mendapatkan bantuan dari perbankan dan lain sebagainya gitu ya. Intinya apa, permodalan yang sangat terbatas ya. Apalagi kita kan secara umum bukan developer yang sudah malang melintang yang sudah memiliki modal yang begitu besar ya. Karena saat ini pun ternyata ya secara umum developer konvensional pun yang besar pun kan tetap menggunakan dana masyarakat yang ada di bank itu sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan DP dengan bank syariah, silakan saja. Itu cuma bedanya 5% Bu Intan. Ya, karena bank syariah itu rata-rata minimal itu 25% DP-nya. Kita kan rata-rata 30 tuh. Ya, jadi bedanya cuma 5%-an lah. Silakan kalau mau dibandingkan mangga. Jadi nggak jauh-jauh amat lah gitu ya perbedaannya. Cuma selain itu pula tadi betul disampaikan sama Pak Asep bahwa yang menentukan harga itu bukan siapa-siapa. Di situ hanya ada dua, konsumen dengan si developer. Jadi yang melakukan penetapan harga itu ya terserah si developernya gitu kan. Kalaulah saya sebagai developer ya gimana gue kan gitu ya. Gimana gue yang mau menentukan harga kan gitu. Mau gede mau kecil gitu. Jadi secara umum itu bisa dikompromikan. Ya khususnya tadi seperti yang disampaikan Pak Asep, boleh tanpa DP asal cicilannya lebih besar dari cicilan yang telah ditetapkan. Atau tadi boleh tanpa DP ya, cicilan kecil tapi STB-nya atau serah terima bangunannya jangan 2 tahun misalkan tapi 5 tahun misalkan bisa aja sebetulnya. Itu gimana gue saja kan gitu. Seperti itu. Itu paling tambahan sedikitnya Kang Didin. Mungkin kalau kebanyakan orang Pak pengennya DP kecil, cicilan kecil, STB cepat Pak. Tanpa rumah Pak Didin itu. Oh iya. Walaupun begini ya, walaupun sebetulnya terus kita upayakan ya, terus sedang kita upayakan. Contoh saja, saya kan sedang mendekati pengusaha besar material di Indonesia ini ya. Dia satu-satunya perusahaan material yang menerima retail baja se-Indonesia, cuma satu-satunya.
dia itu punya 86 cabang. Begitu ya. Nah, beliau ini kan sudah hijrah lagi. Dia sudah tidak mau pakai bank-bankan gitu ya. Nah, beliau bisa mampu juga membantu dalam penyediaan material-materialnya gitu kan. Itu kan investor, tapi investor yang di bidang materialnya. Belum juga investor mungkin yang ya dananya ya. Bahkan kemarin ya subhanallah ya, teman-teman kita itu member ada yang ditawarin 50 juta ya dolar itu. Cuman malah jadi bingung gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan salah satu solusi yang terus kita upayakan supaya memang tadi ya kendala-kendala atau tantangan-tantangan khususnya dalam hal DP itu bisa teratasi sedemikian rupa. Cuman kalau dibandingkan dengan bank syariah itu cuman rata-rata cuma beda 5%-an lah ya, seperti itu. Baik, Ada pertanyaan lagi nih Kang Didi. Ya mungkin ini terkait terakhir BI checking. dari Ya. Bu Intan, sebelum ya memang waktunya juga sudah mau habis, tapi ini ada satu lagi. Boleh ya Pak diindikan ini terkait ke BI checking, mungkin banyak juga yang dialami sama masyarakat. Kalau misalkan pembelinya itu sudah di reject sama bank, apakah masih bisa diterima di properti syariah? Dan kalaupun bisa, apakah mungkin dari developernya atau dari agensi atau tim marketing tertentu untuk melakukan kerjasama dengan bank-bank tersebut Pak, untuk menjaring calon-calon pembeli properti syariah yang sudah di-reject sama bank. Itu dimungkinkan nggak Pak kalau gitu? Baik, saya coba jawab ya pertanyaan dari Bu Intan terkait dengan BI checking. Sebenarnya kan prinsip BI checking itu tidak ada kaitan ya, itu riba, goror atau jolim gitu ya. BI checking itu kan proses kehati-hatian yang dilakukan oleh bank, bagaimana bisa mendapatkan konsumen terbaik gitu, konsumen terbaik yang tidak ada masalah keuangan nanti ke depannya gitu. Nah, hanya saja proses BI checking ini bank itu relatif hanya menyasar orang-orang yang punya fixed income gitu, gaji rutin lah seperti itu. Jadi orang-orang yang punya pendapatan tapi tidak sifatnya fixed income rata-rata tidak di ACC gitu oleh bank gitu ya. Misalkan lah seperti pedagang sate, pedagang bakso gitu ya. Rata-rata secara umum tidak lolos BI checking gitu. Nah, ini salah satu keunikan properti syariah juga. Tanpa BI checking itu bukan berarti developer properti syariah mengabaikan aspek validasi konsumen. Jadi siapapun konsumen kita terima tentu tidak gitu di developer properti syariah. Kita juga ada aspek kehati-hatiannya. Nah, yang tetap menjadi acuan dari developer properti syariah adalah bahwa si konsumen tersebut memang punya keinginan gitu ya untuk membeli rumah secara syariah jauh dari riba. Kemudian yang kedua juga dia punya kemampuan finansial. Jadi dua aspek itu saja sih yang sebenarnya kita lihat secara global dari konsumen yang berminat dengan properti syariah. Nah, bagi konsumen yang tidak lolos BI checking dikarenakan misalkan tanggungan kewajibannya terlalu banyak gitu ya, dia punya kredit kemana-mana gitu, kredit kendaraan mobil, motor, kemudian rumah, tanah dan lain-lain, kemudian macet gitu ya. Nah, biasanya itu tidak lolos BI checking. Nah, di BI checking sendiri kan itu ada level-levelnya ya, ada call 1, call 2 sampai call 5 gitu ya. Call 5 itu kan udah relatif parah gitu ya. Call 2 itu call 3 itu masih bisa lolos kalau nggak salah, lolos BI checking gitu. Tapi sekarang di era pandemi baru level call 2 aja itu sudah nggak lolos gitu. Nah, itu biasanya kalau call 2 atau call 2 itu kan relatif masih ini ya, masih ringan lah gitu ya, masih ringan gitu. Jadi dia bisa punya pilihan kalau misalkan kita verifikasi gitu ya oleh developer properti syariah,
dia punya income yang rutin gitu tiap bulannya dan dia juga mampu untuk menyicilnya, kita bisa loloskan gitu ya. Tetapi yang misalkan konsumennya dia tidak lolos BI checking karena terlampau banyak gitu kewajibannya gitu ya, utang-utangnya, dia harus nyicil rumah, nyicil kendaraan, terus nyicil motor, terus kemudian juga bayar yang lain-lainnya, tentu ini akan kita pertimbangkan juga gitu. Kita juga khawatir gitu kalau kita ACC ternyata kedepannya menjadi problem cash flow bagi kita, ya tentu kita akan pending mungkin gitu bahasanya sampai dia sehat dulu gitu. Jadi sampai beberapa cicilan bisa dibereskan dulu gitu. Nah, jadi angka BI checking kita developer properti syariah itu kita sebenarnya membidik gitu konsumen-konsumen yang punya pendapatan rutin gitu ya, punya income rutin baik harian, mingguan atau bulanan, dan dia tidak approval oleh bank, itu bisa menjadi konsumen kita, tapi keuangannya sehat, itu aja catatan bagi kita. Jadi siapapun bisa menjadi konsumen properti syariah asalkan paham gitu ya terhadap aspek syariahnya, kenapa memilih properti syariah, kemudian yang kedua punya kemampuan membayar angsuran. Kira-kira begitu Bu Intan. Nah, terkait dengan kita bisa mendapatkan data dari pihak bank gitu ya, siapa saja konsumen yang tidak lolos BI checking, itu mungkin apa ya, karena dari bank sendiri kan ada aspek kehati-hatian ya terkait dengan data konsumen ataupun data nasabah, mungkin tidak terlalu mudah juga untuk mendapatkan data itu gitu. Tapi kalaupun mau dicoba, mungkin kita bisa kenalan lah dengan marketing banknya gitu ya, sekaligus kita mendawahi lah si marketing banknya, bisa nggak kita mendapatkan data-data konsumen yang misalkan dia apply gitu ya, perumahan di sekitaran Nagrek tapi tidak lolos BI checking, mungkin kita bisa saja dapat data tersebut. Atau bisa juga data yang tidak lolos BI checking kita bisa dapatkan dari marketing perumahan konvensional gitu, karena perumahan konvensional kan pasti tahu gitu, misalkan sudah ada 10 konsumen yang booking tapi tidak lolos BI checking, pasti si marketing itu tahu gitu, oh ini daftarnya. Nah, kita bisa kerjasama juga dengan marketing konvensional, perumahan konvensional ya, kita bisa ngajak sambil ngopi gitu ya, sambil ngobrol sambil ngopi, terus kita kerjasama minta datanya, nanti tinggal deal-dealannya gimana, itu juga bisa dilakukan. Jadi untuk bisa mendapatkan data konsumen yang tidak lolos BI checking, kita bisa pendekatan gitu ya ke marketing banknya atau pendekatan ke marketing perumahan konvensional, itu kita nanti bisa dapat datanya. Mungkin itu Bu Intan penjelasan dari saya terkait dengan konsumen yang tidak lolos BI checking. Mudah-mudahan bisa jelas ya, bisa dipahami. Demikian Kang Didin, mangga. Ya, mangga atur nuhun Pak Asep atas penjelasan dan jawabannya, sangat jelas sekali. Mungkin ini pertanyaan dari Bu Intan tuh mengandung ide juga ya buat teman-teman yang lain. Jadi mulai sekarang boleh dicoba tuh ke bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali ada kenalan di perbankan atau di yang di konvensional, coba minta datanya, karena kan memang nasabah-nasabah atau konsumen-konsumen itu sebenarnya banyak yang potensial juga, tapi karena satu dan lain hal terkendala di BI checking-nya. Jadi nanti boleh juga dicoba-coba gitu, barangkali bisa dimintakan datanya, diajak ke properti syariah. Mungkin terima kasih kebutuhan atas pertanyaannya Pak Asep juga sama Pak Resul, mohon memang waktunya juga sudah agak lebih dari jadwal. Mungkin untuk webinar pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini aja ya Bapak. Mudah-mudahan di acara selanjutnya, oh ya, insya Allah untuk acara seperti ini kita akan coba rutinkan di hari Jumat ini Bapak Ibu di jam yang sama. Jadi
semoga di acara selanjutnya atau di minggu depan bisa lebih banyak lagi yang ikut. Mohon bantuannya untuk men-share acaranya, ajak juga rekan atau barangkali punya tim marketingnya untuk bisa ikut acara ini biar bisa lebih ini silaturahminya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz David Ismail sama Pak Syed Nugraha atas materinya. Terima kasih juga kepada yang sudah hadir, ada Pak Ari, Kang Kurnawan, Bu Intan, sama Pak Trianto Arif juga, terus media partner kita juga ada dari Kawan Properti dan Properti Syariah itu Pak Tetep mungkin ya. Ya, hatur nuhun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar malam hari ini. Kita akhiri saja acaranya dengan mengucapkan doa akhir majelis bersama-sama. Hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya.